setiap apa yang Tuhan izinkan adalah untuk menunjukkan kepada kita, ketika kita berharap kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, dia mengalami perkara hebat di dalam hidupnya. Demikian pun kita. Pada waktu-waktunya nanti Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi itu agar iman kita semakin kuat, iman kita semakin hebat, sehingga kita layak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Sehat semuanya ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih boleh lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan hadirat dan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Dan pada Beston kali ini kita akan baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pada sore hari ini. Ada satu istilah yang suka kita dengar seperti ini. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka rasanya itu pencobaan itu semakin besar, atau masalah itu semakin besar. Dan kedua, kita suka dengar juga adalah setelah saya mulai dengan Tuhan, mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mulai merasakan ada hal-hal yang tidak pernah saya alami dulu waktu saya tidak dengan Tuhan. Ya, dulu waktu saya tidak dengan Tuhan, saya merasa hidup saya ini aman-aman saja. Ya, tetapi setelah dengan Tuhan, hidup saya merasa hampir setiap saat selalu diperhadapkan dengan pergumulan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya rasa apa yang kita katakan itu adalah hal yang sama yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Ya, bahkan sekalipun hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang boleh dikatakan hamba Tuhan yang intensitas pertemuannya dengan Tuhan itu sudah sangat-sangat dekat dengan Tuhan, mereka tetap akan mengalami hal yang seperti saya katakan tadi. Semakin kita mengikut Tuhan atau semakin kita dekat dengan Tuhan, kita merasa ini pergumulan semakin berat. Kita merasa persoalan itu semakin banyak. Tetapi jika dibandingkan waktu kita belum di dalam Tuhan, kita merasa bahwasanya persoalan kita sepertinya hampir tidak ada. Dan hal itu sederhana saja jawabannya. Karena satu hal yang perlu kita ketahui, pencobaan itu datang, itu bukan datang dari Tuhan. Alkitab sudah mengatakan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai kita. Tetapi kita dicoba yang pertama oleh diri kita, keinginan kita, dan yang mencobai kita adalah setan. Seperti yang dialami oleh Ayub, bahwa pencobaan itu diawali oleh setan di dalam kehidupan daripada Ayub. Dan kita tahu juga Yesus pun dicobai oleh setan pada waktu dia bergumul. Selesai bergumul 40 hari 40 malam.
Ya, jadi pekerjaan pencobaan itu dalangnya, biangnya itu adalah kuasa kegelapan. Ya. Kenapa? Satu hal, dia ingin mencobai kita dengan harapan kita jatuh ke dalam pencobaan. Itu aja. Karena kalau kita jatuh dalam pencobaan atau gagal di dalam pencobaan, berarti kita telah jatuh di dalam dosa. Sama seperti yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Jadi pencobaan-pencobaan yang akan datang atau yang sudah ada, itu semua didalangi atau biangnya adalah kuasa kegelapan. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan kita memiliki nasib yang dijanjikan Tuhan. Itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji-janji Allah yang luar biasa. Dia tidak menginginkan kita mengalami kondisi yang sebaik itu. Makanya ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, betapa bencinya kuasa kegelapan. Karena Eden itu berbicara kesenangan. Dia tidak menginginkan manusia menikmati kesenangan selama-lamanya. Dia tidak menginginkan manusia menikmati kesenangan yang Tuhan anugerahkan. Makanya dia datang untuk mencobai manusia, menjatuhkan manusia dengan harapan manusia tidak lagi menikmati kesenangan itu. Ya. Dan apa yang dia rencanakan itu berhasil. Tetapi poinnya adalah bahwa iblis tidak pernah senang jikalau kita mendapatkan kesenangan daripada Tuhan. Iblis tidak pernah senang kalau ibu bapak saudara-saudara kita mendapatkan janji-janji Tuhan. Iblis tidak pernah senang kalau kita menikmati kesenangan di dalam Tuhan. Maka dia akan berupaya untuk mengambil kesenangan itu, mencuri setiap kesenangan itu dari dalam kehidupan kita. Bahkan yang paling penting, iblis tidak menginginkan kalau kita semua mengalami keselamatan. Dia tidak mau kalau di antara kita, di antara anak-anak Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan akan mengalami janji keselamatan itu. Itulah sebabnya dia berupaya supaya tidak ada satu orang yang selamat. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Tetapi iblis, dia tidak menginginkan satu orang pun akan diselamatkan. Maka misi utamanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes pasal 9 ayat yang ke 9 dan 10 kalau saya tidak salah. Ya. Dia punya misi utama mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Allah punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini rencana Allah. Ya, tetapi rencana iblis menghancurkan, merusak, sehingga kita tidak mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, jadi dia mencobai kita supaya kita tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Dia mencobai kita supaya dia tidak melihat lagi kita ada di dalam kesenangan-kesenangan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Bahkan semakin besar dan limpahnya anugerah Tuhan dalam hidupmu, kepercayaan Tuhan semakin besar di dalam hidupmu, maka akan semakin besar goncangan yang akan dia lakukan. Karena kalau semakin besar kepercayaan Tuhan, semakin besar iman kita, semakin kuat iman kita, rohani kita, dia gak akan goyang, kita biasa-biasa aja.
Dia nggak akan cobai kita hanya dengan permen karet. Iblis nggak akan cobai kita pakai lagi coklat Silver Queen. Dia akan cobai kita dengan sesuatu yang lebih besar. Karena kalau goncangan kecil, kita nggak akan tergoncang. Iblis udah paham itu, ya. Misalkan badan Alphard yang segede itu, ya kan? Terus yang goyang Noel, ya kan? Nggak bakal kegoncang Alphardnya, gitu. Alphard nggak bakal tergoncang, ya. Begitupun iblis, kalau dia lihat rohani kita kuat, rohani kita hebat, perkasa, besar, maka dia akan taruh pencobaan yang besar di dalam kehidupan kita. Karena dia tahu di dalam dirimu ada roh yang jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dia tahu setiap anak-anak Tuhan yang sudah memiliki roh Allah, maka mereka sulit digoncangkan dengan apapun juga. Dia tahu bahwa dia nggak gampang untuk menghancurkan kita. Ya, makanya dia buat goncangan yang besar, cobaan yang besar, supaya kita mengalami keruntuhan, kejatuhan. Ya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kita kembali memahami bahwa hal itu terjadi, ya, bahwa juga Tuhan punya rencana untuk meluluskan kita mencapai rencana Allah di dalam hidup kita, ya. Karena tentunya setiap apa yang Tuhan izinkan adalah untuk menunjukkan kepada kita, ketika kita berharap kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, dia mengalami perkara hebat di dalam hidupnya. Demikian pun kita. Pada waktu-waktunya nanti Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi itu agar iman kita semakin kuat, iman kita semakin hebat, sehingga kita layak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan izinkan tanpa ada maksud yang baik. Tuhan izinkan kalau cuma bikin kita menderita, apa gunanya? Ada amin. Tuhan izinkan kita alami pencobaan. Tuhan izinkan hatimu terluka. Tuhan izinkan engkau alami kekurangan. Tuhan izinkan engkau alami kesulitan. Tuhan izinkan engkau mengalami kesedihan, kekecewaan. Apakah hanya untuk membuat engkau alami demikian dan kemudian engkau berkata Tuhan senang dengan kondisi yang engkau alami? No. Sama sekali tidak, saudara. Karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kita bahwa kita satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang satu terluka, maka seluruh tubuh akan terasa sakit. Dan bukankah Tuhan memberikan contoh bahwa kita adalah tubuhnya dan dia adalah kepala. Dan kalau kita satu tubuh dengan Tuhan, itu artinya kalau kita sakit terluka, Tuhan pun terluka. Kalau kita merasakan penderitaan, kita merasakan ada luka, kita merasakan ada kekecewaan, kita merasakan ada penderitaan, saudara yang terkasih, Tuhan pun merasakan apa yang kita alami. Karena kita satu tubuh dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan itu, berat rasanya karena dia pun terluka, karena dia bagian tubuh kita, dia kepala kita. Tetapi hal itu harus dilakukan demi untuk pencapaian yang Tuhan siapkan bagi kita. Demi untuk rencana yang Tuhan siapkan bagi kita. Ketahuilah bahwa Ayub tidak pernah akan mendapatkan 2 kali lipat anugerah Allah kalau dia tidak pernah mengalami cobaan sebesar itu. Ketahuilah bahwa Abraham tidak pernah akan mendapat janji yang sehebat, bahkan julukan yang dikatakan firman Allah, Bapak segala orang beriman, Bapak segala bangsa, kalau dia tidak pernah membawa Ishak di Bukit Moria untuk dipersembahkan. Dan itu cobaan-cobaan yang sangat berat, saudara. Anak yang dia kasihi, Tuhan minta berikan kepada Tuhan untuk dipersembahkan, untuk dibunuh. Tetapi dia lakukan. Itu cobaan yang sangat berat sekali, saudara-saudara. Satu ujian yang sangat berat sekali untuk dihadapi oleh oleh Abraham.
Tetapi ketika dia berhasil mengalami, memenangkan pergumulan itu, apa yang terjadi? Oh, sampai sekarang ini kita menikmati berkat daripada Abraham. Bangsa-bangsa menikmati berkat daripada Abraham. Haleluya. Jadi situasi itu Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu yang lebih hebat di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kita capai di dalam hidup kita. Makanya ada pencobaan. Pantas gak kita? Layak gak kita untuk dipercayakan dengan hal-hal yang akan Tuhan berikan kepada kita? Dicoba dulu. Gak sembarangan giliran jadi orang Kristen langsung Tuhan percayakan dengan hal-hal yang luar biasa. Enggak. Tetapi Tuhan percayakan dengan hal-hal yang luar biasa. Dia coba dulu, izinkan pencobaan kita alami. Pas enggak? Cocok enggak? Layak enggak? Untuk kita menerima kepercayaan yang hebat daripada Tuhan. Ya. Tetapi ketika kita berhasil, Tuhan bilang memang tidak salah. Engkau cocok. Sama seperti Ayub dibangga-banggakan oleh Tuhan kepada setan. Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Tuhan ledekin lagi si setan. Setelah setan tidak berhasil menghancurkan Ayub dengan kematian anak-anaknya, dia tidak menghujat, tidak mengutuk Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, apa yang Tuhan bilang sama setan? Dia ledekin si setan. Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub yang takut akan aku, menjauhi kejahatan? Wah, luar biasa. Tuhan mengakui bagaimana kehidupan rohani daripada Ayub. Seolah-olah Tuhan bilang begini, dia udah pantas untuk next level atas anugerah yang besar yang telah kusiapkan bagi dia. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kesulitan, kalau Tuhan mengizinkan engkau mengalami kecapean, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan, engkau terluka, engkau kecewa, berarti engkau mampu, engkau sanggup. Dan Tuhan berharap kita kuat, kita mampu melewati situasi itu, sehingga apa yang Tuhan siapkan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan gak main-main, saudara-saudara. Kita aja untuk sesuatu coba-coba itu untuk hal yang penting. Karena kalau enggak, ngapain kita buang-buang waktu? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, itu perkara, itu persoalan yang terlalu penting. Ya, itu bukan hal main-main. Karena telah menyangkut penderitaan yang kita alami, itu menyangkut penderitaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pahami dengan baik, oh ternyata Tuhan punya rencana dalam hidupku. Aku izinkan, kata Tuhan. Karena aku punya maksud atas hidupmu. Aku izinkan. Itu jangan lupa. Ya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan, Ayub gak akan alami seperti itu. Ya, Tuhan punya rencana yang ajaib. Hanya yang Tuhan mau, seperti yang dilakukan oleh Paulus, terlalu berat, terlalu sulit kita alami. Sampai seperti yang saya katakan tadi, kok begini, makin kesini, makin begini, makin dekat dengan Tuhan, makin seperti ini. Memang sudah seperti demikian. Semua anak-anak Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini, bahkan yang ada di perjanjian baru, yang ada di perjanjian lama, mereka mengalami situasi yang sama, mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan menginginkan kita sama seperti kesaksian Rasul Paulus. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan menginginkan setiap kita yang Dia izinkan kita alami pencobaan, kita akan berakhir dengan kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan menginginkan kita mencapai keberhasilan, kemenangan untuk setiap pencobaan-pencobaan yang ada.
Ya, karena Paulus juga menyaksikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dia katakan, pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa dan tidak melampaui kekuatanmu. Tetapi yang paling penting Anda boleh perhatikan bagian terakhir. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dia katakan, ya, pencobaan yang engkau alami tidak melampaui kekuatanmu. Coba tolong dibacakan. Dia bilang, karena hanya pencobaan yang lazim kepada manusia sudah berlaku atas kamu, tetapi Allah itu setiawan, yang tiada membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu, Iya. melainkan dengan pencobaan itu Ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan supaya cakap kamu. Iya. Terima kasih. Alkitab dalam versi terjemahan lama. Jadi pencobaan yang lazim, ya, pencobaan yang biasa, dan kemudian Tuhan akan beri kita jalan. Ya, pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sama juga dalam terjemahan baru dikatakan, pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan itu setia, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Sehingga kita akan mampu menanggung semuanya itu. Ya. Jadi pencobaan yang kita alami itu tidak melampaui kekuatan kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sehebat apapun persoalan yang engkau alami, masing-masing orang itu berbeda-beda. Pencobaan saya alami beda dengan pencobaan yang Ibu Lili alami. Pencobaan yang dialami oleh hambanya Ebi berbeda dengan apa yang dialami oleh hambanya Sefril. Ya, begitupun dengan jemaat Tuhan yang ada. Itu berbeda-beda. Masing-masing ukuran takaran pencobaan yang kita alami. Tetapi satu hal, ketika Tuhan izinkan, maka di sana itu tidak melampaui kekuatanmu. Itu sedikit memberikan kemampuan, memberikan sedikit peneguhan hati bagi kita, bahwa ternyata pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya kekuatan, kita sanggup melewati hal itu. Kita mampu melewati badai yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ada hal yang mengherankan kesaksian Paulus. Dia katakan bahwa pencobaan yang dia alami ternyata 2 Korintus 1 ayat 8 itu melebihi kekuatan dia. Nah, ini yang perlu kita selidik, saudara. 2 Korintus 1 ayat 8 Paulus katakan bahwa pencobaan yang dia alami bukan lagi sebanding dengan kekuatannya, bukan lagi melebihi kekuatannya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8, Alkitab berkata apa? Coba tolong dibaca. 2 Korintus 1 Sekuat. ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami. Akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar. Beban yang ditanggungkan ke atas kami begitu besar Dan begitu berat. dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Sehingga kami putus asa juga di dalam hidup kami. Kalau terjemahan lama bilang apa? Coba terjemahan lama. 8. Karena tiada kami kehendaki, hai saudara-saudaraku, bahwa kamu tiada mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia, bahwa sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat, jauh lebih daripada kekuatan kami. Wah, teramat sangat berat beban yang ditanggungkan, jauh lebih dari kekuatan kami. Sehingga nyaris putus harap kami akan hidup lagi. Ya, sehingga mereka nyaris untuk putus harap atas hidup mereka. Kalau terjemahan baru dikatakan sudah putus asa karena pencobaan yang terlalu berat, melebihi kekuatan yang dia punya. Tetapi Paulus kok masih berkata pada akhirnya, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Ya, dia pernah menyaksikan semakin putus harap dia, semakin dia lemah,
dia semakin suka kondisi itu. Karena dia telah menemukan satu rahasia. Di dalam kelemahan, di situ aku menjadi kuat. Karena dia telah menemukan satu rahasia daripada Tuhan. Di dalam kelemahan, maka kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Coba kita baca ayat tersebut dalam 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan saja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Itu luar biasa. Ya, karena sesungguhnya yang menjadi problem utama di dalam hidup kita menghadapi pergumulan itu kelemahan kita. Ya. Setiap kita lemah, iblis menyerang kita. Ya, iblis nggak datang, setan nggak datang menyerang kita kalau engkau kuat. Kalau engkau kuat nggak akan. Sama seperti Yesus, dia datangi pada waktu selesai bergumul 40 hari, lemes, lapar, haus. Kalau rohani kita lagi kuat, setan nggak berani. Percuma dia bilang. Tetapi dia datang di saat rohani kita lagi lemah, fisik kita lagi lemah, dia akan datang menyerang kita. Maka jangan sampai kerohanian kita lemah, fisik kita menjadi lemah, itu dia akan datang untuk menyerang kita. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya stabilkan kerohanian kita tetap kuat, ya, rohani kita tetap kuat sehingga dia nggak datang sama kita. Haleluya. Ya. Ya, dia cari dalam kondisi yang lemah. Karena dalam kelemahan itu bisa saja kita mengalami kejatuhan. Tetapi Paulus menemukan rahasia besar dalam hidupnya. Ternyata di dalam kelemahannya kuasa Allah itu menjadi sempurna. Itu hebat loh. Ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan itu semakin nyata, semakin sempurna. Ya, dan itulah sebabnya dia bilang, aku lebih suka di dalam kelemahan. Aku lebih suka di dalam siksaan. Aku lebih suka di dalam kesukaran. Aku lebih suka dalam penganiayaan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Oh, haleluya. Itu yang membuat dia kuat. Ternyata di dalam kelemahanmu, menghadapi pergumulan-pergumulanmu, engkau bisa mengalami kuasa Tuhan yang sempurna. Engkau bisa mengalami kekuatan yang luar biasa. Ya, di dalam kelemahan. Ya. Ada satu hal yang ingin saya bagikan dan saya sudah bagikan tadi pagi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka kekuatannya dipertambahkan oleh Tuhan. Dalam kelemahan, engkau menantikan Tuhan. Dalam pergumulan, engkau menantikan Tuhan. Dalam kesesakan, engkau menantikan Tuhan. Maka berlakulah apa yang dikatakan firman Allah. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Di dalam kelemahan, ketika engkau menantikan Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, seperti Raja Wali katanya. Engkau dapat kekuatan baru, engkau dapat kekuatan baru. Tetapi jikalaupun dibandingkan dengan anak-anak muda, mereka berjalan, berlari dan kemudian menjadi letih dan kemudian menjadi lesu. Tapi engkau, kita
yang menanti-nantikan Tuhan akan alami kekuatan baru. Jangan nantikan persoalanmu selesai. Jangan nantikan berkat-berkat yang kau doakan. Jangan nantikan kesembuhan yang telah engkau doakan, tapi nantikan Tuhan. Kalau engkau nantikan Tuhan, itulah yang akan membuat engkau alami kekuatan baru. Tapi kalau engkau nantikan sakit penyakitmu sembuh, persoalanmu selesai, engkau bisa kecewa. Tapi kalau engkau nantikan Tuhan, engkau tidak akan kecewa, karena kekuatan daripada Tuhan akan terus Tuhan anugerahkan, sehingga engkau mampu menanggungnya. Bahkan terlebih satu saat yang pasti, waktu yang sudah Tuhan tentukan. Seperti yang pernah saya katakan, ketika Tuhan izinkan kita terlahirkan, maka Tuhan sudah tentukan waktu kita akan mengalami kematian. Sama dengan ketika Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, Tuhan sudah tentukan pada waktu mana kita akan mengakhiri pergumulan itu. Ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah tentukan pada waktu mana mereka akan masuk di tanah Kanaan. Ketika Tuhan izinkan engkau mengalami padang gurun rohani, kesulitan, masa sukar, maka Tuhan sudah tentukan pada waktu mana engkau akan sampai ke Kanaan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Ada amin? Dalam pergumulan ini, dalam pencobaan yang kau alami, apapun itu, ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan izinkan untuk engkau mengalami pencapaian-pencapaian hebat daripada Tuhan. Dan dalam pergumulan yang engkau alami, tidak melebihi kekuatan. Dan kemudian di dalam kelemahanmu, maka ada kekuatan yang akan Tuhan anugerahkan. Bahkan kuasa yang sempurna, asal engkau menanti-nantikan. Bukan jawaban doa, tetapi menanti-nantikan Tuhan. Karena dengan menantikan Tuhan, pasti ada jawaban doa, jawaban pergumulanmu, jawaban untuk setiap persoalan kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam